Selamat datang di era birokrasi digital, sebuah zaman di mana teknologi bukan lagi sekadar alat bantu, melainkan mitra kerja strategis. Kita, sebagai aparatur sipil negara, berada di garis depan transformasi ini. Pelayanan publik yang cepat, penyusunan kebijakan berbasis data, efisiensi administrasi bukan lagi impian, melainkan tuntutan nyata. Di tengah derasnya inovasi, kecerdasan buatan generatif muncul sebagai kekuatan pendorong yang luar biasa. Namun, untuk memaksimalkan kekuatan ini, kita memerlukan keterampilan fundamental, prompt engineering. Seni dan ilmu merancang instruksi agar AI memberikan hasil yang akurat dan relevan. Menguasai prompt engineering adalah keharusan bagi ASN modern. Ini adalah jembatan yang menghubungkan kebutuhan birokrasi dengan kemampuan AI. Menyusun draft surat dinas yang kompleks dalam hitungan detik. Menganalisis ratusan halaman peraturan untuk menemukan pasal relevan, merancang materi sosialisasi yang mudah dipahami masyarakat. Kemampuan merumuskan perintah yang tepat membedakan sekadar pengguna teknologi dengan penggerak inovasi. Ini bukan sekadar mengetik perintah, ini tentang berpikir kritis, memahami konteks, dan berkomunikasi dengan presisi. Berinteraksi dengan AI pada dasarnya adalah mendelegasikan tugas, sehingga kejelasan dan kelengkapan instruksi menentukan kualitas hasil. Hasilnya, produktivitas meningkat, akurasi terjaga, dan kualitas kerja ASN naik kelas. Pada intinya, prompt adalah serangkaian instruksi, pertanyaan, atau teks apapun yang kita berikan kepada model AI untuk memicu respons. Bayangkan seperti perintah kerja untuk asisten virtual yang sangat cerdas namun sangat literal. Prompt adalah titik awal dari setiap interaksi dengan AI generatif. Tanpa prompt, AI hanya menunggu arahan. Prompt efektif dibangun dari 4 elemen inti: tujuan, konteks, instruksi, dan format keluaran. Pertama, tujuan. Anda harus jelas apa yang ingin dicapai. Draft pidato, ringkasan dokumen, terjemahan, atau analisis data. Tujuan yang spesifik memberi arah, mencegah hasil yang terlalu luas atau tidak fokus. Kedua, konteks. Sertakan informasi latar yang relevan. Agenda rapat, siapa yang diundang, dasar hukum. Semakin kaya konteks, semakin relevan dan akurat hasilnya. Ketiga, instruksi. Tulis perintah spesifik. Analisislah, bandingkan, buat daftar, tulis ulang. Keempat, format keluaran. Minta bentuk hasil, poin bernomor, tabel 3 kolom, paragraf naratif, atau draft email lengkap. Menentukan format secara eksplisit menghemat waktu penyuntingan. Prinsip sampah masuk, sampah keluar, garbage in, garbage out, sangat relevan dalam prompt engineering. Prompt ambigu, tidak lengkap, dan tidak jelas menghasilkan jawaban yang tidak akurat, tidak relevan, bahkan salah. AI bukan pembaca pikiran, ia bekerja dari data dan instruksi yang kita berikan. Investasi waktu untuk merancang prompt yang baik adalah langkah krusial. Contoh, ringkas Peraturan Menteri Nomor 25 Tahun 2024. Hasilnya cenderung umum dan dangkal. AI mungkin hanya mengambil kalimat dari bagian awal dan akhir, kurang informatif. Perbaikan. Bertindaklah sebagai analis kebijakan. Buat ringkasan eksekutif tentang standar pelayanan minimal. Fokus pada kewajiban pemerintah daerah, indikator kinerja utama yang baru, dan sanksi administratif. Minta format poin bernomor maksimal 300 kata. Dengan peran, konteks, instruksi spesifik, dan batasan format, hasilnya jauh lebih superior. Perbedaannya signifikan, yang berubah hanya kualitas prompt. Kemampuan merumuskan perintah adalah kunci mengubah AI dari mesin pencari menjadi asisten ahli. Berbicara dengan mesin, prinsip komunikasi efektif dengan AI. 3 pilar utama, kejelasan, kelengkapan, konsistensi. Kejelasan, hindari ambigu, istilah bermakna ganda, dan kalimat bertele-tele. Gunakan bahasa lugas. Alih-alih buatkan saya tentang surat dinas, tulis jelas tujuan, pihak yang diundang, dan maksud surat. Definisikan singkatan atau jargon agar tidak disalahartikan. Kelengkapan, sertakan data, lampiran, tautan sumber, dan batasan waktu audiens. Prompt lengkap ibarat resep detail, hasilnya lebih konsisten. Konsistensi, pertahankan perai dan format dari awal sampai revisi berikutnya. Untuk mempermudah, gunakan kerangka clear. Context, length, example, audience, role. Konteks, jelaskan situasi, data pendukung, dan rujukan dokumen. Length, tetapkan panjang, 3 paragraf, 150 kata, atau 5 poin utama. Example, beri contoh format gaya. Ini adalah few shot prompting. Audience, tentukan pembaca, pimpinan, staf teknis, atau masyarakat umum. Role, tekan peran AI. Analis kebijakan, pakar komunikasi publik, atau asisten administrasi. Mari terapkan clear pada tugas hari-hari ASN. Dari teori ke praktik, gunakan clear untuk membuat draft surat dinas.
Role, staf tata usaha Sekretariat Daerah Kabupaten Abitsi. Audiens, seluruh kepala OPD. Konteks, rapat koordinasi 8 Desember 2025 SMIMLIB, ruang rapat utama. Signature, Sekretaris Daerah. Format kepala surat, nomor, perihal, lampiran. Bahasa formal 192 kata. Kontoh pembuka, dengan hormat, ringkas regulasi, bertindaklah sebagai ahli hukum tata negara. Length, ringkasan eksekutif memang 400 kata. Fokus, perubahan manajemen talenta, mobilitas talenta nasional, serta hak dan kewajiban baru. Audiens, pimpinan eselon 2 tanpa latar hukum. Format poin bernomor untuk tiap area. Caveat, verifikasi fakta, sesuaikan nada sesuai standar instansi, dan pastikan tidak ada informasi sensitif. Transformasi dimulai dari Anda, kuasai prompt lewat kebiasaan harian kecil. Alokasikan 15 menit per hari untuk bereksperimen, ringkas artikel sektor Anda. Gunakan clear, minimal pikirkan konteks, peran, dan audiens. Iterasi dan perbaiki, tambah detail, beri contoh, perjelas instruksi. Buat bank prompt untuk tugas berulang. Selamat datang di era ASN yang akurat, cepat, dan profesional.